Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ke semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu, Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Di sini pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang sebuah program yang dijalankan oleh sekolah kami yang kami beri nama SMK Bisa atau akronim dari SMK Bina Desa. Ya, kita akronimkan menjadi SMK Bisa. Baik, tanpa lama-lama langsung saja saya presentasikan apa itu SMK Bisa dan bagaimana SMK Bisa itu dijalankan di sekolah kami. Baik, sebelum menjelaskan tentang apa itu SMK Bina Desa di sekolah kami, saya ingin bercerita sedikit berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ya, ini pandemi ini terjadi seluruh belahan dunia, pun dengan daerah kami di Kabupaten Garut di Kecamatan Cilawu ya. Ini juga terjadi. Akibat pandemi COVID-19 ini banyak hal tatanan hidup yang sangat berubah di kehidupan kita sehari, pun dengan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan, terutama sekolah. Ada 3 hal yang menjadi catatan utama perubahan yang terjadi di sekolah akibat terjadinya pandemi COVID-19. Yang pertama adalah pembatasan aktivitas. Pada awal-awal pandemi terjadi, kita itu sering dianjurkan untuk tetap di rumah, stay at home. Aktivitas kita sangat dibatasi, keluar rumah kita pakaian yang dengan APD ya, dengan masker, kemudian cuci tangan. Kita sangat sulit bertemu teman-teman kita, bertemu kerabat kita di sekolah, saling sharing, berdiskusi biasanya tentang program sekolah, tentang metode pembelajaran, inovasi pembelajaran sangat sulit karena dibatasinya aktivitas kita di sekolah karena pandemi COVID-19. Di sisi lain adalah pembelajaran kita berubah darinya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau kita sebut PJJ. Ya, meskipun banyak tantangan di dalamnya, banyak perubahan struktur kurikulum, tapi PJJ tetap menjadi alternatif yang dapat dilakukan waktu itu demi terlaksananya pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru, di mana kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh bersalaman, tidak boleh bertegur sapa, kemudian kita harus menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan, menggunakan face shield. Itu semua sangat merubah tatanan kehidupan kita, dan pandemi COVID juga berpengaruh pada lingkungan satuan pendidikan di sekolah. Baik, ini merupakan potret yang terjadi selama masa pandemi di tahun 2020, di mana sekolah harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan siswa-siswi tetap berada di rumah. Dan di foto sebelah kiri terlihat bahwa Bapak Ibu guru berkumpul di sekolah melaksanakan PJJ karena di daerah kami belum semua areanya memadai dengan internet, sehingga alternatif di sekolah dengan jaringan di sekolah, internet sekolah itu merupakan alternatif terbaik dalam melaksanakan PJJ pada tahun 2020. Di sebelah kiri bawah ini merupakan potret sekolah kami lakukan, di mana kami bersama para guru mendata seluruh data alamat maupun domisili peserta didik, juga mendata data alamat gurunya, sehingga kami dapat memperoleh data kelompok-kelompok belajar yang bisa kami bentuk per daerah masing-masing, sehingga luring dapat terlaksana secara home visit baik di rumah kelompok belajar maupun di rumah guru. Ini adalah potret-potret yang terjadi di tahun 2020 baik secara daring maupun luring, dan seluruh dokumentasi kegiatan pembelajaran daring maupun luring tersimpan dengan baik di sosial media sekolah. Baik, di tahun 2020 ada salah satu program sekolah yang sangat terkena dampak akibat COVID-19 terjadi, yakni program Prakrin 2020 atau Praktek Kerja Industri 2020.
ada beberapa yang masalah yang muncul pada tahun tersebut untuk program prakerin yang biasanya digulirkan sekolah. Yang pertama, prakerin ini digulirkan pada masa pandemi. Tentu banyak perubahan, banyak ketakutan akan terpaparnya COVID-19. Kemudian ada juga masalah yang muncul bahwa peserta didik tidak dianjurkan untuk keluar kota atau tetap tinggal di lingkungan tempat tinggal siswa. Sementara prakerin tahun sebelumnya, sekolah kami telah bekerja sama dengan banyak instansi, baik di Kabupaten Garut, di Kota Bandung, di Jakarta, di Bekasi, dan semuanya itu harus berubah dikarenakan pandemi. Siswa-siswi kita harus tetap tinggal di rumah dan tidak memasuki zona-zona merah pada waktu itu. Kemudian timbul juga masalah format prakerin yang seperti apa yang harus sekolah kami lakukan untuk agar format prakerin ini tetap memiliki makna dan memiliki pengetahuan yang dapat dipelajari siswa, kegiatannya tetap bermakna dan siswa memperoleh sesuatu yang bermakna gitu dari kegiatan ini. Pada saat waktu itu kita berdiskusi bersama guru-guru tentang format prakerin ini, dan tetap prioritas kita adalah tetap di lingkungan tempat tinggal siswa. Lantas kami bertanya kepada semua guru-guru dan berdiskusi bersama-sama, apa yang ada di sekitar rumah peserta didik. Itu yang kami diskusikan pada waktu itu. Baik, waktu itu setelah kami berdiskusi bersama guru-guru tentang apa yang ada di sekitar lingkungan peserta didik, kami mencoba menggali apa yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Yang muncul ada seperti ini, bahwa banyak potensi lokal yang bisa digali, yang bisa dikembangkan oleh kami, saya, kemudian guru-guru, peserta didik, sekolah, masyarakat, dan potensi ini lebih berkembang. Ada yang beternak di sekitar rumahnya, ada yang bertani, ada yang membuat kerajinan bambu, ada tempat wisata, ada yang membuat kerajinan rajut, peci Garut, ada yang bersayur, menjual sayuran di warung-warung, ada yang membuat dodol, ada yang di kebun teh, dan banyak potensi-potensi wisata lainnya. Sehingga kami memetakan bahwa Kabupaten Garut ini banyak potensi, memiliki banyak kekuatan dari produk lokalnya yang beragam, tempat wisata lokal yang beragam, makanan lokal yang beragam, kesenian dan budaya lokal yang beragam, dan keahlian-keahlian lokal yang beragam. Ini kekuatan-kekuatan yang luar biasa dari daerah di sekitar tempat tinggal peserta didik. Kemudian, tapi di sisi lain, kami melihat bahwa potensi ini juga tetap memiliki kelemahan. Yang pertama, belum terlalu dikenal oleh masyarakat baik di Garut sendiri maupun di daerah lainnya. Ini perlu untuk lebih dikenalkan kepada seluruh masyarakat baik di Garut maupun di seluruh Indonesia. Yang kedua, belum digital atau belum online. Jadi fokusnya masih di daerah, ya ini perlu didigitalkan dan perlu diketahui banyak halayak ya melalui digitalisasi informasi berkaitan potensi daerah ini. Yang ketiga adalah belum terdokumentasi. Jadi seperti makanan-makanan lokal, produk lokal ini belum terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah kelemahan yang sekolah kami miliki. Selama ini fokus praktek kerja industri sekolah kami itu terpaku pada program keahlian. Misalnya program TKJ itu lebih difokuskan kepada misalkan prakerin di Telkom atau prakerin di misalkan toko komputer atau tempat servis komputer atau di industri yang memang membutuhkan tenaga komputer dan sebagainya. Ini kita harus berubah cara pandang ini, bahwa jangan terlalu terfokus pada program keahlian peserta didik atau keahlian yang dimiliki sekolah.
Kemudian ada potensi digital disruptif, di mana pandemi kemarin memberikan makna bahwa teknologi adalah kekuatan. Selama pandemi kemarin, orang melihat begitu pentingnya teknologi digital, dan semua orang menggunakan resources digital demi melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada tagline bahwa SMK menguatkan Indonesia. Saya yakin potensi-potensi ini dapat lebih berkembang dengan adanya SMK, peran SMK pada daerah. Kemudian yang terakhir adalah pengguna online semakin meningkat dari tahun ke tahun pun dengan teknologinya. Saya yakin jaringan internet ke depan di sekolah kami, di sekitar tempat tinggal guru, peserta didik akan jauh lebih baik-baik lagi di masa yang akan datang. Inilah potensi yang daerah kami miliki. Setelah kami berdiskusi mengenai apa yang ada di lingkungan sekolah, potensinya, kekuatannya, kelemahan kita, kekuatan daerah, timbullah waktu itu gagasan Prakerin waktu itu di tahun 2020. Prakerin, kami sebutnya Prakerin SMK Bisa atau akronim dari SMK Bina Desa. Sebuah program prakerin di lingkungan sekitar peserta didik untuk memajukan daerah menjadi lebih baik melalui 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah peserta didik turut serta membantu dalam proses bisnis di lingkungan sekitar atau instansi sekitar atau dudika sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Yang kedua adalah mendokumentasikan kegiatan bisnisnya seperti apa, kemudian membuat fotonya, merekam videonya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghubungkan kegiatan bisnis kepada masyarakat melalui penyampaian informasi melalui daring atau luring. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membantu mengembangkan aktivitas bisnis instansi dudika atau wirausaha UMKM yang ada di lingkungan tempat tinggal rumah peserta didik. Baik, pada slide ini adalah foto-foto maupun dokumentasi aktivitas kegiatan prakerin SMK Bina Desa di tahun 2020. Di bagian atas ini adalah kami bersama tim guru-guru maupun staf tata usaha merencanakan bersama program SMK Bina Desa ini dan dikonsultasikan kepada pengawas pembina SMK Setia Bakti Cilawu di KCD wilayah 11 di Kabupaten Garut dari Provinsi Jawa Barat. Nah, di sebelah kanannya kita mengadakan sosialisasi kepada peserta didik maupun kepada orang tua, wali, murid berkenaan dengan program SMK Bina Desa yang akan digulirkan di tahun 2020 waktu itu. Nah, ini di foto-foto di bawahnya adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan selama kegiatan prakerin SMK Bina Desa 2020. Di sini ada aktivitas yang membantu orang tuanya di pasar, kemudian ada aktivitas bengkel keliling. Ini namanya siswanya ada Rido. Sekarang beliau sudah kelas 12 TBSM. Beliau berinisiatif untuk mengadakan bengkel keliling karena dia melihat di desa-desa itu sangat jauh untuk mengakses bengkel-bengkel terdekat, sehingga dia berinisiatif untuk membuat bengkel keliling dan hanya cukup dengan panggilan WhatsApp atau panggilan SMS atau telepon dia datang ke rumah-rumah. Ini foto di bawahnya juga foto dengan teman-temannya menjalankan aktivitas bengkel keliling. Kemudian ada juga aktivitas di pembuatan aplikasi maupun hardware. Ini adalah anak-anak TKJ yang tergabung dalam kegiatan startup sekolah. Mereka merangkai maupun memasang CCTV di berbagai titik, baik di desa-desa maupun di kecamatan maupun di instansi sekolah. Ada juga yang bertugas di desa atau kecamatan, ada juga yang peserta didik yang membuat YouTube. Banyak sekali peserta didik yang beraktivitas sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Ada yang bertani karena orang tuanya bertani. Ada juga yang menarik adalah selain tadi yang bengkel keliling,
inisiatif peserta didik. Ada juga yang inisiatif seperti ini, Wahyu. Dia itu beternak domba dan terfikirkan untuk membuat tidak hanya mengurus peternakannya, dia juga berpikir bagaimana caranya peternakan dia berkembang lagi, lebih baik lagi. Salah satunya dia melangkah menjadi punya peternakan atau gerai dari akikah, ya, dia sebut lubna akikah. Dia menyembelihnya, kemudian dia memasaknya bersama orang tuanya sehingga menjadi catering yang siap disantap dari akikah yang dipesan oleh customer. Ada juga yang pemotretan produk-produk UMKM dan masih banyak aktivitas lain. Yang paling mencengangkan adalah salah satu peserta didik kita bernama Ahmad Zaini, kelas 12 TSM. Beliau membuka gerai ayam geprek di sekitar sekolah dan omsetnya udah nyampe 500.000 per hari. Ini salah satu juga bagian dari aktivitas prakerja SMK Bina Desa yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi aktivitas Bina Desa ini jadi tidak terpaku kepada aktivitas bekerja di industri saja atau belajar di industri, tapi aktivitas yang memang digagas untuk membantu desa menjadi jauh lebih baik lagi. Itu yang kami lakukan selama tahun 2020. Baik, setelah tadi aktivitas SMK Bina Desa Prakerin dijalankan, kemudian kita memperoleh data, sekolah memperoleh data, guru-guru memperoleh data bahwa banyak sekali UMKM atau jasa yang disediakan masyarakat yang tercatat di laporan-laporan prakerin peserta didik. Nah, ketika data itu dihimpun oleh banyak guru setelah sidang, ini sangat menarik bahwa produk-produk lokal kita banyak, di daerah kami itu banyak, dari produk makanan, produk minuman, kemudian jasa lokal, tempat wisata lokal. Akhirnya kami dan guru-guru mengevaluasi kegiatan prakerin Bina Desa ini, dan ternyata setelah kegiatan ini berjalan, nampaknya akan lebih sempurna kegiatan ini mencapai tujuan apabila kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan atau produk-produk ini dalam sebuah katalog. Pada waktu itu kita sepakat untuk membuat sebuah katalog produk digital, namanya katalog produk dan jasa lokal UMKM atau desa prakerin tahun 2020. Dan katalog ini sudah dalam bentuk digital, jadi para pemirsa semuanya dapat mengakses produk ini di link di sini. Saya coba klik. Nah, linknya ini nanti saya tulis di description box di bawah. Katalog ini berisi tentang berbagai macam produk-produk yang dihimpun dari kegiatan prakerin 2020. Misalkan seperti ini. Nah, ini ada produk makanan lokal, banyak sekali peserta didik yang terlibat di Garut, di Dodowinda, di Pasanggerahan, ya, di Desa Cilawu, kemudian ada Dorokdok, kemudian ada Emplod, banyak sekali makanan-makanan lokal yang kita himpun dan kita terdata. Pemesanannya cukup mudah. Jika ingin memesan, ini tinggal di scan QR. Jadi begitu di scan QR nanti akan terhubung langsung ke WhatsApp dari pengelola masing-masing UMKM ini. Jadi peserta didik kemarin membantu membuatkan WhatsApp-nya. Jadi nanti kalau mau membeli suatu produk lokal tinggal scan QR-nya atau diklik pesannya saja. Jadi begitu klik pesan itu langsung terhubung ke WhatsApp-nya, ya, WhatsApp masing-masing pedagang. Selain makanan lokal, ada minuman lokal, ada kerajinan produk lokal, tempat wisata lokal, jasa lokal. Jadi ini banyak sekali yang kita himpun, yang kita data, dan ini semuanya dalam berbentuk digital. Mungkin itu. Nah, kemudian, ini contohnya, contoh katalog lokalnya. Kalau nanti di scan QR, silahkan dicoba oleh Bapak Ibu. Di scan QR, nanti WhatsApp-nya terhubung langsung ke owner dari pengusahanya. Atau klik pesan di sini di PDF juga bisa, langsung connect ke pengusaha-pengusaha dari produk-produk ini. Nanti katalog PDF-nya nanti saya berikan di kolom description atau nanti saya emailkan. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya penonton dari
presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang kami jelaskan berkaitan dengan program SMK Bina Desa. Kedepannya SMK Bina Desa ini saya harap berkembang lagi dalam mengembangkan UMKM dan komoditi maupun potensi lokal, misalnya mendokumentasikannya lebih baik lagi, contohnya seperti membuat pin di Google Map produknya, kemudian memberikan rating, atau misalkan membuatkan rekening untuk Bapak Ibu pengusaha lokalnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus disempurnakan untuk membantu desa ini agar bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Atau misalkan menghubungkannya dengan e-commerce, dengan sosial media, itu ke depan program yang ingin kami kembangkan. Tidak hanya itu, lebih banyak komoditas, lebih banyak potensi, lebih banyak produk yang kami hubungkan melalui katalog digital akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Saya harap SMK Bina Desa ini tetap dilanjutkan dan tetap membantu masyarakat ke depannya. Dan inilah sedikit capaian sekolah yang telah kami capai selama saya memimpin SMK Setia Bakti Cilawu. Di sini ada foto saya bersama peserta didik, ada foto bersama rekan-rekan saya di sekolah, para guru, kemudian ada pada saat saya pelatihan dan sebagainya. Capaian-capaian ini adalah salah satu dampak yang saya rasakan ketika saya mengembangkan sekolah. Terakhir dari saya sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Saya berharap memiliki banyak masukan, memiliki banyak input untuk memperbaiki program ini. Tidak hanya satu desa atau dua desa atau satu kecamatan, tapi berbagai macam elemen SMK bisa membangun desanya, membina desanya jauh lebih baik ke depannya. Pun dengan doa, mudah-mudahan SMK kami, SMK Setia Bakti Cilawu, memperoleh berbagai macam input, perbaikan, kemudian masukan agar sekolah kami dapat lebih berdaya saing lagi dan lebih mampu mendidik peserta didik agar cemerlang di masa yang akan datang. Demikian paparan dari saya Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.